Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, mengucapkan selamat datang kepada kita semua, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 SD Kristen Ebenezer 1 Manado, dan selamat kita mengikuti ibadah. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di saat ini. Kita akan mengangkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Dengan penuh kesungguhan hati, kita akan memulaikan ibadah di hari ini. Kita akan menyanyikan pujian ini, Bapa Ku Datang Padamu. Persiapkan hatimu untuk memuji Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu, ya Tuhan Yesus kami yang baik. Karena di pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami boleh datang beribadah kepadamu. Mohon Tuhan Yesus berkati ibadah kami di pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah di pagi hari ini. Amin. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian baca kitab suci. Boleh sambil tepuk tangan.
Selamat pagi adik-adik sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami sudah dituntun Tuhan memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Dan hari ini para siswa akan beribadah bersama. Mohon Tuhan tuntun dan berkati sehingga kami semua boleh menikmati firman-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya firman Tuhan ini sudah dikenal oleh adik-adik semua. Bahkan ada yang sudah menghafalnya dengan baik. Salah satu nilai inti di Yayasan Ebenezer, 7 nilai inti yang sudah kita hafal. Yang pertama adalah kasih. Maka itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kasih. Apakah adik-adik pernah melihat ini? Atau ini? Adik-adik, saya percaya ada di antara kita mengenal sampul-sampul yang saya sampaikan tadi. Ini sampul merah. Dalam bahasa Mandarin disebut Hung Pao atau Ang Pao. Dan biasanya kita suka menerima ini. Dan juga kita harus mampu memberikan sampul ini kepada orang lain. Ketika kita menerima sampul ini, kita sangat senang karena di dalamnya berisi uang sebagai hadiah, sebagai pemberian dari orang tua, dari opa oma, atau siapapun. Ketika kita menerima ini, hati kita bersuka cita karena kita menerima pemberian orang, yaitu mereka berikan karena kasih. Nah, Allah sendiri telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kita semua sebagai juru selamat. Dan itu pemberian yang sangat mahal. Mengapa Allah memberikan anaknya yang tunggal? Karena Ia mengasihi kita orang berdosa. Dia mengasihi kita supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa, tidak masuk neraka, karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Pemberian Allah ini sempurna. Kasih Allah ini sempurna. Ya. Memang kita menerima sampul ini, kita senang. Tapi sampul ini tidak sempurna.
sampul ini terbatas. Sampul ini sangat-sangat terbatas. Ketika kita menerima, kita berpikir-pikir berapa jumlahnya ya. Kalau boleh sebesar yang saya mau. Tapi ketika kita buka, kita kecewa. Karena uang yang ada di dalam sampul itu sedikit sekali. Adik-adik sekalian, pemberian Allah, yaitu hadiah termahal, tidak terbilang harganya. Karena Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menebus dosa kita. Maka itu, kita yang telah menerima kasih itu, kita harus membagikannya. Ketika kita ada di rumah atau di mana saja, dengan segala kondisi sekarang kita tidak bisa kemana-mana, tapi orang dalam rumah, siapapun dalam rumah, kita berikan kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Kita menyatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Saya punya Tuhan Yesus, saya mau kasih kepada orang lain. Saya mau ceritakan kepada orang lain. Karena saya memiliki kasih itu. Kasih yang sempurna. Saya katakan tadi, kasih manusia seperti disampaikan lewat angpau ini, itu tidak sempurna. Sangat terbatas. Orang itu memberikan sesuai kemampuannya dan bukan sesuai kebutuhan kita. Tetapi Allah memberikan apa yang paling sempurna, yaitu berikan anaknya yang menyelamatkan kita. Tak ternilai harganya, tidak bisa dihitung dengan rupiah. Maka itu 7 nilai inti dari Yayasan Ebenezer Kasih adalah pertama. Maka kita semua bukan cuma dari mulut bibir kita berkata kasih, tetapi betul-betul dalam kehidupan praktek hidup kita, kita mengasihi. Jangan benci teman, jangan marah teman, tetapi kita mengasihi teman kita. Sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Kasih yang sempurna, itulah kasih Allah. Kasih yang telah memberi semuanya untuk kita. Tidak ada yang Dia tahan. Dia berikan secara sempurna untuk kita semua. Adik-adik sekalian, marilah kita mulai hidup di dalam kasih Tuhan. Kasih yang abadi. Kasih yang sangat-sangat sempurna. Menuntun hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh baca firman-Mu. Kiranya 7 nilai inti yang pertama ini memberikan kepada kami nilai kekal di dalam hati kami, dan kami akan bagikan itu kepada orang lain, siapapun yang kami temui, menceritakan tentang kasih yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah
bahagia, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga ibadah kami di hari ini boleh berjalan dengan baik. Tolong Tuhan Yesus berkati setiap kami yang beribadah di pagi hari ini, baik siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6, guru-guru yang